Halo Watchers, apa kabar sekalian semua? Oke, jadi hari ini gua mau ceritain alur cerita film dengan genre horor, thriller, dan juga misteri. Film ini berjudul Circle, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini dimulai dengan memperlihatkan orang-orang yang berdiri dalam sebuah lingkaran dengan mata tertutup alias tidak sadar diri. Tiba-tiba ada satu orang perempuan yang udah sadar. Dia kayak coba bangunin yang lain tuh, tapi nggak ada yang nyaut. Karena masih belum ada yang sadar, dia juga coba ngelangkah dari posisi awal dia. Tapi ada kayak semacam alarm gitu. Dia coba bangunin pak tentara yang ada di pinggir dia, tapi alarmnya bunyi juga. Tiba-tiba, seorang laki-laki di seberang dia bilang jangan bergerak. Katanya ada yang ngawasin mereka itu. Cewek lain berbaju ungu udah sadar juga. Karena panik, si cewek ini ngelangkah dari lingkaran merah dia. Cewek berbaju ungu itu pun mati. Tiba-tiba lampu nyala, semua orang pun sadar. Nah, tiba-tiba benda yang ada di tengah itu kayak mau ngeluarin listrik lagi gitu buat nyetrum orang. Ternyata yang disetrum si cowok pertama tadi, karena mungkin banyak omong ya. Tapi seorang cowok yang pakai jaket kulit berhasil cari tahu kalau masing-masing dari mereka itu bisa kontrol lampu yang berbentuk segitiga yang ada di hadapan mereka. Si cowok jaket kulit itu nyuruh semua orang buat kontrol lampu itu. Dan ternyata masing-masing orang hanya bisa lihat posisi lampu yang mereka kontrol. Jadi, kata si cowok yang jaket kulit, mereka bisa pilih orang yang ada di situ untuk mati di setrum. Hal itu pun terus terjadi hingga beberapa orang dari mereka mati. Akhirnya, si perempuan yang lagi hamil bilang kalau orang-orang yang ada di ruangan ini harus ngevoting siapa yang mati selanjutnya gitu. Selanjutnya, mereka memilih untuk nggak voting sama sekali. Tiba-tiba, lampu petunjuk yang segitiga itu nyala semua dan salah seorang tetap mati kena setrum. Cowok yang pakai jaket garis-garis bilang harus voting orang yang sudah tua gitu. Cowok jaket kulit juga setuju sama dia. Harus dimulai dengan voting kakek-kakek yang ada di dekat dia. Tapi si perempuan yang lagi hamil itu nggak setuju. Kakek mohon-mohon supaya nggak di-voting. Tapi ternyata yang lain tetap voting dia. Akhirnya kakeknya pun mati. Yang lain juga setuju nih sama strategi si cowok jaket garis-garis. Mereka pikir harus cari tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya mereka pilih tanya ke Pak Tentara. Tapi Pak Tentara juga sama seperti mereka, nggak tahu apa-apa. Dan cowok di bagian belakang dengan baju hitam bilang, dia inget apa yang terjadi sebelum ini semua. Sebelum itu, dia lagi kena macet di jalanan gitu. Waktu voting juga udah mulai kembali. Kali ini nenek-nenek. Si cowok berbaju hitam bilang, dia juga inget disimpan di semacam ruangan dengan banyak orang yang tidak sadarkan diri. Waktu berlalu, dan mereka harus voting lagi. Kali ini lansia selanjutnya di ruangan itu. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang bilang, dia juga inget sesuatu sebelum ini semua. Tapi si cowok tatoan bilang kalau kakek ini bohong dan dia pun mati kesetrum. Cowok dengan jaket kulit kembali ngoceh dan dia tanyain ibu-ibu bertopi di situ. Dia berumur 52 kata ibu itu. Si cowok jaket garis-garis bilang kalau ibu ini lebih cocok untuk di voting daripada yang lain. Pak polisi nggak setuju nih karena si cowok yang jaket garis tadi banyak omong. Mereka malah voting dia. Cowok jaket garis itu pun akhirnya mati. Si ibu bertopi bilang untuk cari tahu kenapa jadi yang dipilih. Tiba-tiba ada perempuan yang nyaut. Bilang kalau nama dia itu Beth dan sharing tentang pengalaman pribadi dia ke orang lain. Pas Beth lagi ngomong, ternyata bunyi kematian langsung terdengar dan Beth langsung disamber listrik. Jadi seseorang bilang, kalau bisa ya jangan kasih tahu nama masing-masing. Tapi tiba-tiba bapak-bapak kemeja krem ngomong, nama dia adalah Craig. Yang ada di samping dia itu istrinya. Bapak-bapak kemeja biru di barisan belakang bilang kalau dia tahu si dokter. Craig lanjut ngomong, dan mohon-mohon supaya nggak voting istrinya. Tiba-tiba bunyi kematian mulai terdengar lagi, dan kali ini yang mati nenek-nenek di dekat si cowok jaket kulit. Selanjutnya, mereka tanya seorang bapak-bapak pakai topi buat ngomong, tapi si bapak bertopi nggak ngerti bahasa Inggris. Perempuan di belakang bapak itu bilang, dia bakal jadi penerjemah atau translator. Tiba-tiba, bapak-bapak berdasi menyinggung status kewarganegaraan bapak ini. Si bapak bertopi jawab jujur, kalau dia bener imigran gelap. Bunyi kematian tiba-tiba terdengar lagi. Tiba-tiba Pak Polisi bilang kalau dia kenal sama cowok tatoan itu. Pak Polisi kenal sama Raul karena si Raul pernah ada semacam kasus penganiayaan gitu. Orang-orang pada nanya, kenapa Raul sampai menganiaya pacarnya sendiri? Raul bilang kalau pacarnya itu berhak mendapatkan apa yang Raul lakukan. Jadi voting selanjutnya si Raul inilah yang divoting orang-orang. Kata cewek itu harus ada alasan kenapa mereka ditempatkan di ruangan itu. Tapi cowok berjas hitam di samping dia nggak setuju. Tiba-tiba bunyi kematian muncul lagi, dan kali ini malah cewek berhijab yang kena setrum. Ada bapak-bapak kulit hitam yang tiba-tiba berbicara menyangkut rasial.
Dia ngerasa nggak adil, karena ngerasa orang berkulit hitam di ruangan itu nggak ada yang bisa menyampaikan suaranya. Pak polisi tiba-tiba nyampein pendapatnya. Pas dia lagi ngomong masalah ras, ternyata malah dia yang kesamber listrik. Pak tentara bilang, mungkin sebaiknya mereka nggak ngomongin pendapat masing-masing mengenai ras ataupun urusan pribadi masing-masing. Pak tentara dan translator bilang kalau mereka harus satu suara dan jangan berantem satu sama lain, dan harus cari tahu apa yang sedang terjadi. Pada voting selanjutnya, mereka kompak, masing-masing voting diri sendiri, tapi nggak terjadi apa-apa. Terus, masing-masing voting orang yang ada di sebelahnya, tapi tiba-tiba seorang bapak-bapak masih tetap terbunuh. Akhirnya mereka memilih untuk coba lagi cara tadi. Tapi tiba-tiba ada lampu yang sinarin seorang bapak-bapak dan ibu yang lagi hamil tadi. Tiba-tiba si cowok berbaju hitam tadi langsung ngevote si bapak-bapak, dan bapak-bapak itu pun mati. Tapi si cowok berambut panjang kayak egois gitu, bilang kalau mereka vote si ibu hamil dan anak kecil, maka orang lain punya kesempatan yang lebih baik. Dan ibu-ibu bertopi di sini bilang kalau si ibu hamil itu dihitung sebagai 2 orang. Waktu voting muncul kembali. Kali ini pilihannya antara anak kecil dan ibu-ibu tua. Mereka pun pilih ibu-ibu tua. Cowok berbaju hitam dan Pak tentara bilang kalau mereka harus melindungi ibu hamil dan anak kecil supaya tetap hidup. Tapi waktu voting sudah dimulai. Kali ini pilihannya malah si ibu hamil dan anak kecil. Tapi cowok di belakang mereka berdua malah bilang, bunuh aja mereka berdua. Tapi ternyata malah dia yang mati kena setrum. Seseorang harus ngajuin diri sebagai volunteer di waktu voting berikutnya. Akhirnya seorang anak cowok yang masih remaja bilang dia mau jadi volunteer. Cowok kemeja kotak-kotak bilang, gak adil rasanya kalau harus remaja itu yang jadi volunteer. Seorang bapak-bapak di bagian belakang akhirnya ngajuin diri sebagai volunteer. Akhirnya dia yang ngelangkah mundur pas bunyi kematian tiba. Bapak kacamata tanya lagi ke remaja tadi, apakah masih mau jadi volunteer? Dan setelah bunyi kematian terdengar, dia pun ngelangkah keluar. Semua orang berharap agar Pak tentara yang mau jadi volunteer selanjutnya, tapi dia nolak. Akhirnya seorang ibu-ibu ngajuin diri buat jadi volunteer. Dia bilang dia sudah kehilangan putranya. Seorang pastor bilang kalau ibu itu pasti akan ketemu lagi dengan anaknya. Akhirnya ibu itu pun yang mati. Si cowok berjas hitam mulai ngoceh. Menurut dia, sekarang Tuhan yang mereka takuti cuma sambaran listrik dari benda yang ada di tengah itu. Waktu vote tiba, ternyata si cewek yang di voting. Selanjutnya, si cowok jas hitam tadi mulai ngoceh lagi. Bilang kalau si cewek di sebelah dia adalah artis film dewasa gitu. Tapi akhirnya cowok berjas itu mati karena di-vote oleh yang lain. Bapak-bapak berkacamata tanya, siapa di antara mereka yang belum punya anak? Craig dan istrinya bilang kalau mereka berdua punya anak perempuan. Bapak berdasi nanya ke cewek di baris belakang, apakah dia punya anak? Tapi cewek itu tanyain balik pertanyaan itu ke dia. Saat bapak berdasi lagi jawab, ternyata ada seorang cewek yang mati di setrum. Lalu, cewek tadi juga jawab pertanyaan bapak berdasi. Ternyata dia itu seorang LGBT. Bapak berdasi ternyata fobia LGBT gitu. Dan yang lain ternyata nggak setuju sama bapak berdasi. Akhirnya voting selanjutnya bapak berdasi yang mati. Cowok berambut panjang tanya, apa yang terjadi nanti ketika hanya tersisa 2 orang dari mereka? Cowok berbaju hitam bilang, biar mereka mengorbankan diri satu sama lain. Dan si ibu bertopi bilang, mereka harus pilih orang yang dapat dipercaya. Waktu voting tiba, sekarang pilihannya si dokter sama orang yang dia kenal. Mereka berdua ternyata saling voting gitu. Akhirnya mereka berdua yang mati. Cowok rambut panjang kembali ngomong, di antara ibu hamil dan anak kecil harus segera diputuskan siapa yang harus tetap hidup. Terus bapak kacamata tanya ke ibu hamil, apa pekerjaannya? Biar tahu apakah dia orang yang berkontribusi terhadap masyarakat atau enggak. Tapi translator bilang, bagaimanapun ibu itu lagi hamil. Waktu voting hadir kembali. Kali ini cowok berjaket kulit yang mati. Cowok kemeja kotak-kotak tanya ke bapak kacamata, apa pekerjaannya? Si bapak bilang dia adalah seorang bankir dan sudah berkontribusi banyak buat masyarakat. Akhirnya dia kayak musuhan sama semua orang, tapi yang mati kesetrum malah si translator. Sekarang semua orang berpikir yang pantas mati selanjutnya adalah si bapak-bapak bertopi dari Meksiko. Bapak kacamata kembali debat sama pak tentara. Kali ini voting seimbang lagi antara anak kecil dan pria kacamata. Tapi ternyata si bapak berkacamata yang mati. Cowok kemeja kotak-kotak bilang, masing-masing dari mereka pasti tahu mereka yang akan mati. Di sini Craig bilang, anak kecil itu harus mati. Pada akhirnya mereka vote untuk membunuh si cowok kemeja kotak-kotak. Pak tentara saranin untuk vote istri si Craig buat ngetes si Craig. Tapi kali ini malah si pria kulit hitam yang di vote sama mereka. Cowok rambut panjang marah-marah. Dia juga bilang kalau si Craig sama istrinya kemungkinan pasangan yang palsu. Dan yang lain mulai terhasut juga untuk interogasi si istri. Ternyata benar.
Mereka adalah suami istri palsu, tapi tetap si Craig yang mereka vote. Si istri palsu bilang kalau dia nggak berbohong soal punya anak perempuan. Cowok rambut panjang mulai ngoceh lagi buat dapetin suara si istri palsu. Dia juga tanya ke orang tua terakhir di ruangan itu, tapi si bapak nggak ngomong apa-apa. Terus dia ngomong-ngomong juga ke cewek sebelah dia. Kemudian waktu voting tiba lagi, tapi kali ini 5 orang yang seimbang. Cowok berambut panjang, cewek di sebelahnya, cewek di depan dia, ibu-ibu bertopi, dan bapak-bapak tentara. Tapi yang tetap hidup malah si cowok berambut panjang. Bapak pastur nangis, sedangkan si cowok rambut panjang tetap aja ngoceh. Tiba-tiba si bapak pastur minta maaf ke ibu hamil. Dan dia langsung ngelangkah mundur. Akhirnya si bapak pastur yang mati. Sekarang, si cowok berambut panjang punya strategi baru, yaitu mengorbankan si cewek yang sudah berbohong ke mereka, yaitu si istri palsu. Si cowok baju hitam bilang kalau si bapak-bapak tua itu nggak akan pernah vote sama sekali dari awal tadi. Akhirnya sekarang tinggal cowok baju hitam dan cowok berambut panjang yang berdebat tentang vote si bapak tua itu. Tapi ternyata si cowok baju hitam dan ibu hamil malah vote si cowok berambut panjang. Sekarang hanya tinggal berempat. Akhirnya mereka terpaksa vote si bapak tua karena sudah kehabisan pilihan. Dan bapak tua itu pun mati. Sekarang hanya tinggal cowok baju hitam, ibu hamil, dan anak kecil. Terus si cowok bilang, selanjutnya si cowok bilang ke si ibu dan si anak, siapa di antara mereka yang akan mati nanti? Karena si cowok itu beralasan kalau dia nggak pantas tentuin siapa yang akan mati di antara mereka nanti. Akhirnya si anak kecil bikin keputusan untuk mengorbankan diri, dan si cowok berbaik hati bilang akan menemani si anak itu mati bersama. Bunyi kematian tiba, tapi pas si anak akan ngelangkah, si cowok itu malah ngevote si ibu hamil. Akhirnya dia yang terakhir hidup. Ternyata itu udah jadi strategi licik dari si cowok. Tapi setelah itu malah nggak terjadi apa-apa. Dia tetap di ruangan itu. Dan waktu vote tiba-tiba muncul lagi. Tapi akhirnya muncul sinar yang menyinari si cowok itu dan bayi yang ada di kandungan sang ibu. Ternyata dia malah tetap vote si bayi. Akhirnya si cowok terbangun di luar ruangan dan langsung memandangi pesawat yang ada di atasnya. Dia juga sadar ternyata bukan hanya mereka tadi yang dijadikan percobaan atau eksperimen alien. Jadi si cowok ini tuh kayak serigala berbulu domba gitu. Dia pakai strategi pura-pura baik buat sampai ke tahap terakhir. Pokoknya licik banget. Film pun berakhir tanpa penjelasan apa-apa. Ya mungkin bisa disimpulkan kalau itu emang bener ulah alien buat lihat bagaimana sifat manusia gitu. Tapi menurut gua film ini tuh punya maksud tersendiri. Dari awal sampai akhir, kita bisa lihat sifat dasar manusia yang egois, rasis, licik, pembohong, tapi ada juga yang jujur, baik, dan rela berkorban. Jadi semua yang ada di film ini tuh kayak emang cerminan kehidupan asli kita gitu kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa maksud lain dari film ini? Coba jawab di kolom komentar ya. Sekian dari gua. Jangan lupa komen juga film selanjutnya yang harus gua review. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe-nya. See you on the next rewatch. Bye watchers.